Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Setu. Adapun deskripsi permasalahannya, siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus ternyata sering bolos sekolah, ya. Kemudian yang berdampak pada ketinggalan pelajaran, kemudian berdampak juga pada nilai ulangannya menjadi rendah karena dan siswa ini tidak pernah mengerjakan PR dan tugas-tugas lainnya, sehingga otomatis nilai-nilainya itu kosong mulai dari tugas, kemudian nilai ulangannya juga rendah. Nah, kemudian saya melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, ya, melakukan pemanggilan, kemudian komunikasi berdua, ya. Ternyata saya menemukan permasalahan yang dialami oleh siswa ini. Ternyata siswa ini malas datang ke sekolah karena mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atau bullying dari teman-teman sekelasnya. Nah, kemudian saya melakukan penggalian data kenapa siswa ini dibully. Kemudian langkah-langkah solusi yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan komunikasi dengan wali kelas, ya, untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab dari siswa ini dibully oleh teman-teman sekelasnya. Kemudian ternyata jawabannya siswa ini seringkali dibully justru karena dia jarang masuk. Jadi ketika masuk, teman-temannya itu sering mengejek. Justru diejek itu dengan kata-kata misalnya, tumben masuk, kemudian sering ditertawakan ketika dia masuk. Nah, dan ternyata siswa ini menurut informasi dari wali kelas, dia tidak masuk itu bisa 2 sampai 3 kali seminggu. Artinya, persentase masuk kelas dan bolosnya itu hampir sama, yaitu sekitar 50% masuk, 50% bolos. Nah, kemudian yang kedua, saya melakukan komunikasi dengan guru-guru mata pelajaran lain. Ternyata masalahnya sama dengan mata pelajaran yang saya ampu. Ya, hampir semua tugas-tugas dari siswa ini lebih dari 50% tidak masuk. Kemudian nilai ulangannya kadang ikut, kadang tidak, gitu ya. Jadi dari setiap KD ada yang masuk, ada yang tidak. Kemudian langkah yang ketiga, saya melakukan komunikasi dengan beberapa siswa di kelasnya untuk menggali informasi apakah benar bullying itu terjadi terhadap siswa ini. Kemudian bentuk bullyingnya seperti apa. Ternyata setelah melakukan penggalian, saya menemukan eh, informasi bahwa memang benar siswa ini sering diejek ketika masuk kembali ke kelas. Misalnya 2 hari dia bolos, kemudian hari ketiga dia masuk. Nah, itu temannya sering nyeletuk. Nah, tetapi si anak ini diam, ya, jadi tidak merespon seolah-olah dia tidak apa-apa dengan bullying itu. Ya, padahal ternyata dampaknya besar proses bullying yang dilakukan oleh teman sekelasnya tersebut. Nah, kemudian langkah yang keempat, saya kembali memanggil siswa tersebut, kemudian saya membuat janji, ya, membuat janji kapan bisa ketemu dengan ibu dengan dalam suasana yang cukup santai, ya. Nah, kemudian pada pertemuan itu saya melakukan pendekatan dengan coaching dengan siswa tersebut dengan alur tirta yang kita tahu bahwa sistem coaching dengan alur tirta itu mengarah pada membantu seseorang untuk belajar dan tidak dalam konsep mengajari, tetapi kita berupaya untuk menggali potensi apa yang ada dalam diri siswa tersebut, kemudian kita memancing dia untuk bisa
mereka mengidentifikasikannya, kemudian mereka juga tereksplor untuk memberikan cara bagaimana rencana aksi yang harus mereka lakukan ketika ketika mereka sudah mengetahui tujuan apa yang ingin dia capai. Kemudian dengan sistem coaching ini juga saya dapat melakukan penggalian langsung dari siswa ini tentang tanggung jawab apa yang harus dia lakukan. Dia akan merincinya, ya, tanggung jawab yang harus dia lakukan ketika dia ingin mencapai tujuan yang ingin dia capai. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan pada saat saya melakukan coaching ini, yang pertama saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tersebut. Pertanyaan yang menantang pada siswa ini, kebetulan perempuan ya, tujuan apa yang ingin dia capai. Nah, ternyata dia memiliki tujuan yang sangat mulia ya. Dia ingin menjadi seorang bidan yang sukses dan ini diharapkan dapat membuat kedua orang tuanya bangga atas pencapaian ini. Nah, kemudian saya mengajukan lagi pertanyaan, kira-kira kalau ingin mencapai tujuan itu apa yang harus dipersiapkan? Ternyata dia berpikir, dia tahu bahwa dengan tujuan itu dia harus mempersiapkan dirinya dari sekarang. Ya, dia harus rajin belajar karena saingannya juga akan banyak. Dan dia juga menyadari bahwa tujuan itu tidak akan tercapai ketika dia ada dalam posisi yang saat ini, yang kemarin-kemarin. Dia sering bolos, ya. Kemudian dia cuman main HP di rumahnya, ya. Nah, itu dia sadari. Kemudian saya kembali memancing. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Dan ternyata dia berjanji. Setelah kita berupaya untuk melakukan penggalian-penggalian, kemudian kita melakukan logika-logika yang masuk ke dalam dirinya, dia mengungkapkan bahwa saya harus berhenti bolos Ibu untuk mencapai tujuan itu. Bagus ya. Nah, kemudian dia menyusun sendiri rencana aksinya. Yang pertama, eh, saya menganggap bahwa bulian yang dilakukan oleh teman saya itu adalah cambuk, dan saya menyadari, ya, itu jawaban dia bahwa bahwa ini harus saya lawan gitu. Artinya saya tidak boleh kalah. Dan saya menyadari bahwa teman-teman saya sebenarnya baik. Ya. Uh, saya harus menunjukkan bahwa hari ini saya dibully, saya anggap ini kekuatan. Besok saya tetap masuk, maka hari berikutnya tidak akan ada lagi bullying itu. Dan kemudian dia merasa bahwa saya harus bertanggung jawab dengan cita-cita saya, dengan kedua orang tua saya harus mempertanggungjawabkan bahwa mereka sudah membiayai, sudah membesarkan saya. Dan saya juga pada suatu saat akan menjadi anak yang bisa membanggakan dia. Itu yang dia ucapkan. Dan kemudian setelah di minggu berikutnya, karena coaching ini saya lakukan di akhir minggu sebelumnya ya, jadi 2 hari berturut-turut. Kemudian hasil akhirnya ternyata saya cek di hari, karena saya mengajar di kelasnya dia dua hari. Nah, ternyata kondisi kelas mulai kondusif ya, karena wali kelas juga memberikan semacam wejangan kepada teman-teman sekelasnya bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan kepada siapapun, termasuk teman-teman yang sering bolos. Ini ya. Kemudian siswa ini menjadi rajin ke sekolah, bahkan pada pertemuan pertama dengan saya setelah melakukan coaching itu, dia tampil untuk maju ke depan, kemudian menjelaskan kepada teman-temannya. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya sebagai seorang guru ya. Jadi telah mengantarkan dia menjadi anak yang memiliki semangat dalam dirinya, percaya dirinya mulai tumbuh kembali. Dan kemudian di minggu berikutnya dia ternyata bisa menghasilkan tugas-tugas yang sudah diberikan kepadanya seperti teman-teman yang lainnya.
Mungkin itu pengalaman yang saya alami dalam melakukan pemecahan masalah terhadap siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pengalaman ini memberikan manfaat buat teman-teman guru ya ketika mengalami masalah. Jadi menggunakan sistem coaching itu merupakan suatu solusi. Jadi kita tidak perlu menggurui anak-anak kita karena mereka sudah dewasa. Sehingga cukup menggali potensi melalui pertanyaan-pertanyaan yang komunikatif, kemudian yang humanis ya. Mungkin itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi masalah yang dialami oleh anak-anak kita yang notabene dalam masa pencarian jati diri. Ya sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat.